Ini momen yang sungguh istimewa. Dan kita saksikan tadi, satu persatu masuk, mulai dari Papua. Ketika matahari terbit di tempat itu, sebagian Indonesia lain masih gelap. Hari ini dari Papua kita mulai defilenya, dan insya Allah dari Papua juga kita kirim pesan bahwa Indonesia akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan sore hari ini juga momen yang luar biasa, karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun abang kita semua, Bang Surya Paloh, yang hari ini berulang tahun yang ke-72. Saudara-saudara sekalian, berapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa. Semua semangat perjuangan kita diuji. Tetapi sudah nggak kita pikirin lagi. Nggak, artinya begini Gus, dengan soft dan halusnya, dengan dibalut doanya tadi itu, apakah itu juga salah satu cara juga Gus gitu loh? Karena istana pun juga sedang menimang-nimang juga gitu. Nggak ada urusannya dengan istana. Nasdem membebaskan kepada Anies untuk menggunakan cara apa saja. Narasi isi dalam doa atau narasi secara langsung itu terserah Anies. Karena kita yakin memilih Anies itu seseorang yang selain punya kapasitas intelektual, pengetahuan, pengalaman, rekam jejak, sekaligus akhlak, karakter, tidak meledak-ledak, karakter yang memang landai gitu kan, santun, sopan. Ini kan beda, ini kan agak beda, ini manusia ini agak beda ini. Nah, kita sadar itu sehingga kita lepas, nggak ada kita ngasih saran-saran ini harus keras, ini harus pakai doa. Tapi ada nggak ada. Tapi bahwa kita yang sedikit punya ilmu itu memahami bahwa di pidato-pidato sebelumnya itu Anies sangat keras melontarkan kritik, dari mulai IKN yang kemarin ramai diperbincangkan dengan narasi otot politik, lalu terus Anies beberapa kali melontarkan kritik terkait subsidi mobil listrik, pemerataan pembangunan, sistem pendidikan juga sempat menjadi sasaran kritik Anies, sehingga jalan berbayar di era Jokowi yang juga dikritik oleh Anies. Terkesan kritik emang hari ini dilanturkan Anies memang sangat soft ya, karena dibalut dengan doa. Kalau dalam agama Islam kan ketika kita berdoa kan memang jadi memang ada tahapan yang dilakukan ketika kita tidak punya daya apa-apa, itu lewat dilakukan oleh doa gitu kan. Nah, mungkin Anies hari ini pengen menegaskan bahwa doa juga diperlukan ketika untuk menyusun perubahan itu. Tapi kalau dari kacamata kami sebagai media, hari ini kemungkinan Anies memang sedikit sungkan untuk melontarkan kritik terlalu keras, karena inilah perjuangan kita, inilah perjuangan Partai Nasdem yang telah konsisten dilakukan. Ini bukan perjuangan kecil, ini bukan perjuangan sederhana, tapi ini perjuangan yang amat besar. Perjuangan yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline-nya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di tiap tempat mereka lahir, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara. Persatuan tidak cukup diikat dengan pidato. Persatuan tak cukup diikat dengan bahasa. Persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan. Selain kita yang menggunakan ikhtiar, pikiran, strategi, taktik, ya, narasi-narasi, dengan talk show, debat, atau kita sosialisasi di bawah dan seterusnya. Ini kan semua ilmu politik kan biasa begini ya. Nah, ada satu hal sebagai bangsa Indonesia yang beriman berketuhanan yang maha kuasa, yang maha esa, gitu ya, dalam Pancasila, itu ada satu hal yang selama ini hanya ditempatkan dalam pembukaan acara atau akhir acara, yang namanya doa. Padahal dalam agama doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah.
Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya kaum mukmin. Iya. Nah, gitu kan? Nah, ini selama ini metode ini tuan rumah hari ini adalah Nasdem yang saya bilang di awal tadi masih menjadi salah satu anggota koalisi pemerintahan, sehingga seperti kurang elok kalau misalnya hari ini Anies terlalu keras untuk melontarkan kritik-kritiknya. Beda cerita kalau misalnya Anies tampil sebagai dirinya pribadi sebagai seorang bakal capres seperti di Apeksi kemarin, atau misalnya Anies hadir di acara PKS atau Demokrat. Kita tahu beberapa waktu lalu ketika Anies hadir di acara Hari Buruh di PKS itu kan Anies cukup keras juga melontarkan kritik terhadap pemerintahan gitu loh. Di saat ini kepuasan terhadap pemerintah terutama terhadap Pak Jokowi itu kan masih sangat tinggi. Di bulan Mei lalu sejumlah lembaga survei menyebut tingkat kepuasan terhadap pemerintah itu masih di atas 80%. Di bulan Juni itu masih walaupun ada tren penurunan masih di angka sekitar 79%, terus masih ada yang menyebut sekitar 72%. Artinya Pengamat, orasi Anies di apel siaga perubahan bagian dari kritik atas bolong-bolong kinerja pemerintahan. Dikutip dari akurat.co, orasi politik berbalut doa itu dinilai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin sebagai hal wajar. Menurut Ujang, sebagai capres dari koalisi yang berada di kubu oposisi, memang seharusnya memiliki narasi yang bersifat kritis, berbeda dengan kubu penguasa namun tetap membangun. Hanya saja, kata pengamat politik yang pernah jadi santri ini, memang menarik dan berbeda ketika dibalut dalam bentuk doa bersama. Pidato atau orasi Anies memang harus berbeda, harus memiliki diferensiasi dengan kubu atau poros penguasa. Karena Anies adalah bakal capres yang diusung oleh koalisi perubahan dan persatuan, yang katakanlah dalam tanda kutip adalah kondisi yang oposisi. Ya tentu kalau di kubu oposisi maka narasi yang dibangun dan disampaikan tentu narasi yang terkait dengan perubahan, ujar Ujang saat dikonfirmasi Selasa 18 Juli 2023. Perubahan atas kondisi, urai Ujang, yang saat ini yang dianggap oleh koalisi perubahan sebagai kondisi yang memiliki banyak persoalan. Begitu juga sebaliknya, sambungnya, kubu pemerintah pasti akan menunjukkan narasi keberlanjutan atau narasi pembangunan. Jadi saya melihat pidato Anies soal persatuan, keadilan dan kesetaraan itu akan menjadi ciri khas koalisi perubahan sebagai poros oposisi. Kubu yang berbeda dengan pemerintah pasti akan membangun narasi yang mengkritisi bolong-bolong kekurangan dari pemerintahan saat ini, kata pengajar ilmu politik di Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Pasti tidak akan sama dengan narasi yang disampaikan oleh poros pro pemerintah. Bicara perubahan pasti akan ada pihak di koalisi oposisi. Apa yang disampaikan Anies wajar, bagian dari bentuk kritik atas kekurangan dari kinerja pemerintahan Jokowi yang harus diperbaiki, tutup Ujang.